Kenapa? Harta Kok bersama. bisa lebih banyak perempuan? Apa karena ketuanya lajang atau gimana itu, Bang? Oh gitu ya. Bang Yon, Yo, makasih banyak Bang Yon. ya. Lah bersedia mampir di Hmm. tengah-tengah kesibukan dan jadwal yang padat Ya, betul. untuk membina atau menertibkan kawan-kawan di PDKP, Bang Yon. Ya kalau di kantor tuh kan ada setiap ada perkara itu kan ada permohonan Ya, ya. dan lalu dibahas, lalu dipantau perkembangannya. Tapi kadang-kadang juga akhirnya juga bicara soal kaderisasi, Kaderisasi ya. ya kan, perubahan-perubahan sistemnya kayak gitulah di kantor. biasa. Kalau bicara kaderisasi, saya juga jebolan PDKP. Oh iya pernah dulu. 2 tahun, Bang. Terus gimana tuh? Pak, Banyak- boleh saya juga nanya-nanya, Banyak boleh? ilmu banyak ilmu trik-trik gapli yang saya dapat, Bang. Iya. Ya memang itu salah satu ya kan, kalau dulu tuh mainannya masih itu, kalau sekarang udah agak berubah ya. Udah IT kelihatan. Iya, dan sering sendi-sendiri malah ya. Kalau dulu kan asiknya masih bisa ngobrol-ngobrol sambil bahas perkara gitu kan. Karena kalau dulu kan manajemennya Dulu menang nggak main gap itu? Sama siapa emang dulu? dibuang, Bang, sama Ibrahim. Oh iya. Karena bener. sempat terjadi clash. Oh iya. Tapi bukan kita. Ada inisialnya E, Eko. Oh. Sama P, Poltak. Itu inisial semua ya, EKO ya. Jadi memang dulu rutin tiap malam main gaple. Iya. Terus ada clash dikit, ya biasalah kalah menang gaple itu. Nah jadi dulu tuh memang ketuanya Bang Ibrahim. Bukan, Bang, bukan. Masih Firwan. Oh jadi dulu waktu Belum ada. zaman Bro itu Sebenarnya masih ketua ini bidang. ketuanya, ya. Ketua bidang. Pirwan ya. Iya, Pirwan. Terus kemudian diganti sama Ibrahim dan kemarin 2021 karena udah sibuk semua dan akhirnya saya jadi ketua lagi. Berarti Bang Ibrahim nih habis masa jabatan atau dikudeta? Ya kalau di PDKP itu prosesnya memang ada mubes ya. Demokrasinya berjalan ada benar di musyawarah, PDKP, Bang. dan ada 1 tahun kekosongan karena pandemi. Oh iya. Itu tahun 2020 kan, jadi kita mundur musyawarah besarnya. Ya, Ada 15 orang dan akhirnya baru 2021 jadi. baru mulai kegiatan baru mulai aktif lagi. Baru kita pemilihan lalu saya jadi ketua. Sempat WFA berarti ya PDKP kemarin. Iya, work from home, mengurusi cukup banyak waktu pandemi itu. Kita mendapat penugasan dari provinsi ya, untuk memberi bantuan hukum kepada hampir 200-an orang. Itu Debitur ketemu fisik. pakai aplikasi karena waktu itu nggak bisa ketemu fisik kan, melakukan restrukturisasi kredit. Oh iya. Karena akibat pandemi. Nah, itu. Iya. Berarti non litigasi ya pada saat itu. Ya, non litigasi dan memang kebutuhannya waktu itu perbedaan tentang bagaimana restrukturisasi itu dilakukan di saat pandemi itu aja negosiasi. Enak loh Bang Jon. Ya. Masa kayaknya aneh ya. Ini termasuk merugikan petani nih. Merugi petani gimana Bang? Itu dari petani nggak nih? Pabrikan. Oh, pabrikan. Tapi jangan salah, rokok yang Abang isep juga pabrikan. Oh gitu ya. Ayo. Yang penting merugikan siapa jadi? Enggak ada yang Jantung dirugikan, kita yang dirugikan. Oke Bang Jon. Sekilas apa PDKP Bang Jon? PDKP itu Pusat Dukungan Kebijakan Publik. Nah, awal-awal berdiri itu kita tuh tematiknya pelayanan publik dari tahun 2002 ya. Karena waktu itu isunya masih tentang pelayanan publik. Kita baru berbenah reformasi kan. Nah, jadi ya banyak banget waktu itu belum ada undang-undang ya. Undang-undang yang khusus-khusus misalnya undang-undang BPJS belum ada. Undang-undang sistem jaminan sosial juga belum. Dan birokrasi juga belum ini kan. Bahkan kalau undang-undang advokat tahun berapa? 2003. Nah, bayangkan kan. Undang-undang bantuan hukum aja baru tahun 2011. Undang-undang pelayanan publik baru tahun 2009. Oke. Undang-undang kesehatan. Nah, kita waktu itu mau pakai
undang-undang apa gitu kan, kecuali undang-undang dasar. Akhirnya narasi kita itu ya bagaimana pelayanan publik itu pakai tap MPR itulah. Jadi pemerintah itu harus bersih, baik dan benar. Jadi bentuknya dulu ormas gitu Bang, atau memang udah lembaga? Jadi dulu tuh kita terkoordinasi dalam sebuah yayasan YPBHI namanya, dan kita adalah unit kerja, kerjasama dengan Uni Eropa. Jadi dulu tuh unit aja dulu. Kerjaannya tuh melatih anggota dewan supaya benar. Melatih anggota dewan? Nah, gayanya ya. Anggota dewan atau calon anggota dewan? Anggota dewan, Pak. Oh, anggota dewan. Terus dilatih bagaimana keuangan, mengawasi keuangan APBD. Modulnya dari Jerman. Gitu. Nah jadi waktu itu ya baru-baru banget lah Pak ya. Istilahnya dulu belum ada sinyunya lah yang tentang bagaimana demokrasi keuangan apa segala macam. Nah, beriring waktu akhirnya persoalan pelayanan publik berubah menjadi persoalan hukum. Kan. Beriring waktu lagi lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum. Di tahun 2013 kami membentuk badan hukum sendiri dan terakreditasi untuk memberi bantuan hukum bersumber dari APBN. Sumber dari APBN. Ya memang akhirnya sekarang kita tahu kan kalau isu-isu pelayanan publik kan sudah ranahnya udah banyak ya. Misalnya gini, kalau kita sengketa tentang informasi sudah ada komisi informasi. Kalau kita sengketa tentang pelayanan publik ada ombudsman. Nah yang belum tuh memang tentang permohonan bantuan hukum ini kan. Bagaimana berhadapan dengan di pengadilan, di kepolisian, itu sih kalau menurut aku PDKP. Berarti LBH-nya terbentuk 2013 berarti Bang ya? Pasca lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Iya, karena dulu kita banyak advokasi non-lead semua. Kalau untuk maju ke pengadilan itu pilihan terakhir gitu. Beberapa misalnya kita pernah melakukan class action dulu ya. Di tahun 2007 kayak gitu. 2002 sampai 2022 nih Bang. Berarti hampir 10 tahun Bang ya? Jadi 2002 tuh Bapak tahu, masih ada dinosaurus maksudnya. Sekarang masih ada. Masih ada juga ya. Telurnya udah di mana-mana Bang. Jadi ibaratnya tuh ini kayaknya ini ya kesannya orang lama, maksudnya gitu kan? Enggak juga. 2000 artinya kan gini. Apa? Dari 2002 2002 sebelum Masehi. Artinya kan PDKP udah banyak melahirkan kader-kader. Siapa Bang? Atau pendiri-pendirinya sekarang masih aktif-aktif semua atau enggak? Ya kalau pendiri masih aktif ya. Ya memang kalau kaderisasinya buktinya kita masih eksis ya. Dan cukup banyak teman-teman yang menjadi advokat juga di Jakarta. Ya. Sekarang juga ada yang lagi di Medan. Dan untuk yang Bangka, ya aku pikir kami sekarang terakreditasikan dengan 14 kalau saya tidak salah, dengan 14 orang advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Yang mudah-mudahan kaderisasinya itu kan adalah gimana caranya dia mengambil peran sebagai advokat juga mengambil peran sebagai pemberi bantuan hukum. Ngantuk ya? Enggak, jadi kan gini Bang. Memang kadang-kadang membicara hukum ini kadang-kadang ngantuk ya? Enggak. Justru kita asik-asik aja kalau bahas masalah hukum Bang. Cuma ini VT kita nggak jalan nih di belakang. Kita dimarahin endorsement nanti. Ya lumayan ya buat bayar listrik. Karena kita nggak pakai anggaran negara Bang. Betul. Iya, Menkuman nggak ngeluarin juga buat kecuali ada agenda program ini yang gitu loh. Jadi menurut Bapak gimana? Enak nggak buka law firm sendiri? Oh gini. Selamat datang di acara PDKP. Loh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Jadi gini Bang, di PDKP saya belajar banyak tentang manajemen. Main gap juga ya penting. Main gap juga salah satu. Seiring perkembangan, karena kan di Provinsi Bangka Belitung anggaran Menkumham mungkin terbatas. Jadi ketika sudah ada LBH, ya saya nggak perlu bentuk lagi gitu loh, nggak perlu bentuk karena
Sudah ada LBH kan, PDKP juga, masa saya harus bentuk juga bang? Tapi Pak, apakah merusak harga nggak ya Pak dengan adanya LBH? Enggak juga. Oh enggak juga. Kan kata orang tua rezeki udah ada yang ngatur bang. Betul. Iya. Sekalipun ada juga. Ada. Oh mulai yang tergantung ya. Tapi teman-teman juga bang. Betul. Ya memang kadang-kadang kupikir juga bakal ada perubahan ya, karena masif juga kan bantuan hukum ini bisa-bisa akhirnya ngefek juga pada nggak tahu deh kan. Beda segmentasi mungkin bang. Jadi kalau LBH kan segmentasinya lebih ke ke bantuan hukum ke masyarakat langsung gitu kan. Kalau kita kan lebih ke corporate bang. Oh, jadi ke korporasi, perusahaan gitu kan. Nah, cuma kita memang belum pernah ketemu bang ya. Jangan suatu deh. Perkara gitu. Dan memang tidak berani. Kalau bisa di luar pengadilan. Ya memang itulah kalau sementara memang banyak loh bro yang saya lihat apalagi sejak pandemi kan. Ya. Itu terjadi perubahan kemampuan lah orang-orang kan. Jadi butuh bantuan hukum gitu. Sementara ya kalau menurut aku sih ya belum maksimal gitu dari sisi APBN. Dari sisi pos anggaran untuk LBH-nya. Memang berapa kuotanya bang? Sebenarnya posnya itu bukan kepada LBH kan. Tapi bagaimana bantuan hukum itu jalan. Kita ini kan ada dua ya. Pertama undang-undangnya tentang advokat. Kemudian undang-undangnya tentang bantuan hukum. Bantuan hukumnya loh. Nah, di dalam bantuan hukum ada advokat, ada paralegal, ada mahasiswa, ada kegiatan non-lit gitu. Jadi undang-undang itu negara bilang kita punya sekarang namanya kerjaan namanya bantuan hukum. Kayak kita sekarang punya namanya kesehatan, undang-undang kesehatan. Di dalamnya ada undang-undang dokter. Gitu Nah, poin itu kan kita bicara bantuan hukum nih. Nah, kalau bantuan banyak non-lit ya, ada program non-litnya berarti bang ya. Lebih kepada edukasi ke masyarakat gitu. Iya, jadi bantuan hukum itu menurut aku juga kebutuhan sekarang. Karena setiap hari juga peraturan lahir kan? Betul. Kita tahu mazhabnya kan setiap ada peraturan berkembang, di situ juga ada potensi kejahatan gitu, pelanggaran. Artinya kan pergerakannya sedih jalan terus bang. Enggak, gue udah berusaha sedih loh. Makanya saya nanya supaya nih, Pak Menteri denger gitu maksudnya. Ini kira-kira denger nggak Pak Menteri? Ya mudah-mudahan. Jadi tahu nggak kalau Pak Menteri itu datang ke Bangka Belitung? Udah pernah? Pernah. Udah foto bareng malah? Foto bareng kita Pak. Asik. Itu Pak Menteri itu ngomong gini. Karena mungkin udah tahu kan kalau apa yang mau kita tanya. Dia langsung ngomong, teman-teman OBH, gitu ya kan, LBH, teruslah berbuat baik. Gitu ya. Karena nanti masuk surga. Udah kita diam aja, udah kan kayak gitu kan. Kalau udah kayak gitu ya diam aja. Ya. Dia udah potong. Padahal kita mau, Pak kurang nih, gitu kan. Ya ada mana bang? Belum dijawab nih. Ada kuotanya nggak? Iya, jadi kalau bantuan hukum tuh memang sebaiknya untuk sementara ini ada kuota. Kuota dari 10 perkara, 20 perkara, 30 gitu. Yang menurut kami pengalaman yang dari 2013 gitu cenderung semakin turun karena mungkin anggaran makin luas juga, mungkin banyak LBH-nya, tapi bukan itu keluhan ya. Maksud saya itu kalau LBH-nya makin banyak ya ditingkatin gitu. Harusnya ini kan berarti berbagi kue yang kecil baginya banyak gitu loh kan. Harusnya kuenya makin besar. Ya kayaknya kalau bagi-bagi kue Bapak ngerti lah. Ya seperti itulah Bang. Kan gini, sebagai advokat saya lah ya terutama ya, atau kawan-kawan di LBH, nolak perkara itu kan nggak boleh. Artinya kan kita ada kode etiknya. Nah gimana kiat atau apa ya rencana PDKP misal datang perkara satu, sedangkan pos anggaran sudah selesai, kuota sudah habis, ya gimana tuh kan dilema tuh bang? Iya, itu paling dilema, karena di sisi lain itu kan tadi kan bantulah nanti masuk surga gitu kan. Tapi gini lah kira-kira, pertama kalau dia itu soal perdata kan, Bu ditunda deh gitu kan. Nah, siapa tahu nanti ada kuota. Karena sekarang kami udah lebih limitnya. Yang kita sulit itu yang kayak pidana kan. Betul, yang memang harus berjalan dia. Terus sudah dimohonkan ada surat keterangan tidak mampunya.
Ya seperti itu terpaksa. Itu bisa di-PR-kan ke tahun depan, Bang. Maksudnya untuk pencairan atau reimbursement. Yang penting perkaranya bisa nggak? Misalnya cerai kan bisa kan ditunda. Bisa. Bisa gitu. Iya. Nggak tahu juga, Bang. Oh iya. Menurut Bang Jon gimana? Iya, biasanya kan wah, cerai nih. Gitu kan. Kalau bisa sekarang gitu kan. Kalau di PDKP nggak bisa. Pikir-pikir dulu nih kenapa banyak cerai gitu ya. Disuruh mundur memang dulu. Memang persentase perceraian, kasus perceraian tinggi, Bang. Ya kalau lihat di data ya. Di data itu mana nih? Data PDKP kah atau? Data BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu. Yang tinggi itu narkotika cerai. Gitu permohonannya. Se-Indonesia. Narkotika cerai. Untuk bubble sendiri dan PDKP khususnya? Ini belum disaring nih, maksudnya perkara masuk ya, dulu. Narkotika. Oke. Kalau tahun ini kita banyak PHI ya. Sebentar saya tanya ini ya. Siap. Sekretaris saya Bang. Yang cantik. Iya, udah punya sekretaris nih Bang Jon. Dulu sekretarisnya saya bikin kopi. Namanya Jo beli rokok, kita beli rokok, tapi yang harusnya beli sebungkus beli 2 bungkus sama dia. Memang baik sih. Ada mazhabnya, jangan bawa kembaliannya kan. Kalau bisa ada kembalian harus beli ketengan. Tapi kalau rosa enggak gitu dia kembaliin. Oh, dikembaliin. Oh, itu bedanya, Pak. Karena manajemennya udah tertata. Iya. Terus SDM kan juga udah banyak sekarang, Bang. Gue datang sini berusaha untuk sedih-sedih loh. Kenapa jadi Oke, lanjut, Pak. Abang tuh enggak ada wajahnya sedih. Oh iya, padahal berusaha sedih, Pak. Nggak bisa orang sedih. Nggak bisa ya. Oke, Bang. Apa ya di PDKP sendiri? Aku ulik terus nih di PDKP, teman PDKP ini. Sampai di mana klasifikasi untuk menerima sebelum kita menerima calon klien untuk minta bantuan ke PDKP itu loh. Ada klasifikasi atau kriteria nggak? Kriteria. Ya. Kriteria. Karena siapapun kan bisa buat SKTM. Oh, gitu. Loh, oh ya. Jadi memang mazhabnya pertama dalam kan kalau kita programatik gitu kan, akhirnya kan bantuan hukum ini juga birokratis jadinya. Pemohon yang datang dengan SKTM itu harus mau dia pakai apapun dia kita tengok administrasinya ada bawa SKTM gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh punya pikiran ini dulu, kita tetap harus melayani walaupun aduh gitu kan. Kenapa sih sebagai SKTM. Nah, kriteria keduanya itu ya tadi ya, misalnya kalau memang paling penting itu sebenarnya kalau udah habis kota itu aja sih. Nah, dan udah limit dari pro bono kita juga gitu. Kita tuh kan disuruh beri bantuan hukum cuma-cuma plus kalau ada yang mohon dikasih pro bononya gitu. Nah, jadi campur dia. Nah, kalau pro bononya juga udah banyak gitu kan. Ya kita mungkin akan bahas gimana dia membayar. Membayar sepanjang dia setuju mampu gitu. Mungkin bukan membayar kali Bang. Apa ya? Retribusi, bukan? Oh, nggak tahu istilah advokat lah kan. Itu mencakup sebabel berarti Bang ya. Artinya siapapun warga Bangka Belitung yang wajib diterima. Saat ini PDKP itu lagi kerjasama bantuan hukum ya dengan APBN dan Kabupaten Bangka Selatan. Kita adalah mitra pelaksana bantuan hukum di Pemkab Bangka Selatan. Untuk tahun ini. Tahun-tahun lalu kita sama Belitung Timur kita. Apalagi ya? Sama provinsi kali ya? Provinsi ya, provinsi untuk 2 tahun ini enggak kita. Jadi ada 2. Tapi sebenarnya PDKP juga sampai Belitung juga. Ada kok pemohon dari Belitung Timur, dari Belitung masuk juga yang sepanjang bisa ditempuh non-lead kita tempuh. Berapa banyak SDM-nya Bang sekarang? Kalau sekarang yang teman-teman kita di PDKP lah sekarang. Ada 14 kalau salah sekarang advokat ya. Yang Kok makin banyak Bang? Kok makin banyak? Ya mungkin karena makin banyak juga kan advokat yang disumpah ya. Nah, tapi kan selain advokat ada juga di PDKP Bang. Iya. Teman-teman aktivis yang berhimpun di PDKP. Oh iya, itu namanya paralegal. Nah, jadi di PDKP itu ada istilah paralegal adalah orang yang bekerjanya
terasistensi oleh advokat. Jadi dia kalau bertindak dengan suara macam substitusi gitu kali ya, nah, dengan advokat. Dan dia memang kayak gini nih. Ini kan tulisannya nih para legal kan gitu. Seragam baru nih bang? Enggak juga, baru cetak. Enggak ada sebelumnya. Tadi di bawah. Ada yang baru kan? Tadi di bawah ada pak. Ada tukang bros. Di bawah. Tolong gitu. Karena mau masuk TV. Kalau kami dulu udah ada soalnya. Ya, nggak tahu karena ketua yang sebelumnya ya. Ketua yang sekarang inovasinya luar biasa. Oh gitu. Karena ketua yang dulu juga sebenarnya dimotori oleh beliau juga. Ini bikin perang kayak Rusia ini. Bang, kopi dulu bang, kopi dulu. Oke. Jadi sekarang lagi ngurus kasus apa nih pak? Kopi bang. Nggak ada sih bang. Kami lebih ke korporasi sih, lebih ke perusahaan. Kalau untuk yang case di pengadilan ada 2 atau 3. Ayo bang, nih ngopi itu sama. Itu pakai SKTM juga nggak perusahaannya? Memang dikeluarkan sama aparatur maksud desa. saya itu gini, apakah ada misalnya tolonglah gitu juga nggak sih di dunia corporate? Minta tolong juga nggak ujungnya? Dia susah. Takut Ini susah nih TikToknya beliau. Diciren sama perusahaan. Oke, kembali di PDKP channel. Kembali di PDKP channel. Enggak, maksudnya tuh kalau ini kan minta tolong nih pak, gitu ada nggak? Ada bang, lebih murah gitu. Ada. Itu kan negosiasi bang. Terus apa pak kriterianya? Sepanjang kekuatan kantor seperti apa kan gitu bang. Kita memang nggak boleh menolak perkara masuk kan, perkara yang datang, tapi kita bisa melihat hati nurani lah. Cukup nggak kita bantu gitu loh. Cukup. Karena kan bakal ada kos-kos yang keluar bang. Betul hati nurani yang cukup. Kadang-kadang kita harus kerja juga kalau nggak ikhlas gimana bang? Betul. Ya kan? Butuh nurani yang cukup. Kita antar administrasi ke Menkumham bakal nggak terima kan? Iya. Kalau kita nggak bisa nolak pak, nanti ujungnya kita bisa dikasih penilaian. Jadi kita tuh ada terkait. Kita tuh kayak rumah sakit diakreditasi ditengok per 3 tahun. Per 3 tahun. Tengok kantornya ada nggak? Oh ya teman-teman LBH kita yang bubble kan nggak masuk ya tahun ini ya? Ada satu ya, ada satu yang tidak masuk. Yang harusnya tahun-tahun kemarin masuk gitu kan? Betul. Berarti ada klasifikasinya bang, LBH itu bisa diterima atau diakreditasi gitu? Oh iya, pertama berbadan hukum, punya program bantuan hukum, punya apa lagi ya? Advokatnya. Punya. Ada minimalnya enggak bang? Advokatnya berapa gitu? Dia ada variabelnya, misal kalau punya 1 klak akreditasinya kayak gini. Oh iya. Dan itu setiap 3 tahun sekali. Kalau udah akreditasi A bisa ada penurunan enggak? Per 3 tahun itu? Atau dia netep gitu dia? Iya, ini kalau lihat dari perkembangan yang terbaru ini memang kebanyakan yang tadinya A jadi B gitu. Kita aja C sekarang kan ya. Oh ya dulu kan kita B. Iya kita B dulu. Sekarang ke C ya di tahun 2021 kemarin. Nggak tahu. Kalau kita bicara SDM malah lebih banyak sekarang. Tapi mungkin kriterianya ya syaratnya bertambah mungkin ya. Kayaknya mungkin karena banyaknya OBH lah. Banyaknya OBH. Jadi, karena kalau dia akreditasinya naik kan dia punya kuota harusnya lebih kan gitu. Saya pikir itu. Di Bubble sendiri berapa LBH gitu? OBH ya? Dia diistilahkan dengan OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Kalau udah salah 8 sekarang. 8. Ya. Dulu kan PDKP yang pertama. Iya. Tahun 2003. Sombong ya? Enggak ya? Kan sebenarnya udah lama. Sebenarnya kutub beliau kan orang lama. Kalau kita mau orang baru. Iya, kita ngapain sombong kan kalau kita yang pertama kan? Itu nggak sombong sebenarnya. Ya maksudnya dulu PDKP kan yang lebih senior lah. Ya syukur-syukurlah masih terakreditasi. Iya. Rencana ke depan apa bang? PDKP? Kalau di internal kita pengen punya PDKP Jakarta. PDKP? Jakarta. Cabang Jakarta maksudnya? Perwakilan Jakarta? PDKP. Oh iya, PDKP pusatnya di Bubble loh ya? Oh, iya. Mantap pak. PDKP Medan. Memang kebetulan ada pendiri 2 di sana kan. Oke. Terus yang rencana ke depan kita juga untuk tahun ini kita fokusnya pada perlindungan perempuan tematiknya. Wah, berarti salah satu timnya ada Mbak Resa nih pasti.
Ya, kenal ya. Saya heran itu. Orang itu ada di mana-mana. Memang perempuan itu cerdas. Garang lagi ya. Garang, dia fighter bener. Saya yang down. Dan memang tahun ini kita paling banyak juga perempuan yang ngajuin PHI misalnya. Oke. Perempuan yang di PHK, terus perempuan yang ke masalah suaminya kawin lagi, gugat cerai, apalagi ya. Kenapa? Kok bersama. Bisa lebih banyak perempuan? Apa karena ketuanya lajang atau gimana itu, Bang? Oh gitu ya. Saya serang langsung. Ya, ini sebenarnya penghinaan atau sekalian promosi ya. Ya udah kita anggap yang baik ya. Enggak kan? Sekalian kok bisa promosi. Tahun ini lebih banyak perempuan gitu loh? Ya di situ. Karena masanya Ibrahim agak variabelnya agak seimbang. Ya itu subjektifnya kan. Kalau yang objektifnya saya menduga memang sekarang problem ini banyak di perempuan. Di perempuan. Kalau secara isunya data lebih banyak gitu. perempuan betul ya. Iya banyak memang. Apa Bang? Gender atau? Nampaknya tuh begini ya. Nampaknya kesadaran gitu ya. Iya. Kesadaran hukumnya meningkat dan tingkat kepercayaannya kepada dunia pengadilan mungkin juga kan. Oke. Akhirnya mencoba ngajuin. Tapi memang problemnya nanti soal biaya panjang perkara itu kan. Nah, itu kan lumayan kan. Ya. Itu enggak masuk ke dalam beban negara juga APBN. Nah, itu dia. Jadi dalam bantuan hukum itu yang ditanggung itu kan kita itu menerima jasa hukumnya kan yang di cover gitu kan, yang dibiayai. Kalau daftarnya itu tetap tanggungan pemohon. Nah, kalau misalnya daftar satu orang tergugat misalnya 700.000 gitu kan, belum pemeriksaan setempat gitu. Betul. Belum lagi kalau tergugatnya jauh bisa 3 juta kan akhirnya itu juga sering jadi. Berarti akan ada biaya lain juga yang harus ditanggung berarti Bang ya? Iya, harus itu. Oke. Memang ada berapa item untuk pembayaran seorang advokat itu kan? Kalau cerai berapa Pak di tempat Bapak? Itu rahasia perusahaan Pak. Oh, udah boleh ya. Oke. Oke, berapa menit, Bro? 26 menit. Nah, 26 menit 20 menit juga. Okay. Jadi apa? Bang, ada apa enggak apa ya bahasanya ya? Pesan-pesan nggak Bang untuk masyarakat Babel terhadap minal aidin wa faizin kan? Langsung. Ini payah nih beliau nih pesan-pesan apa? Oke, jadi pertanyaannya untuk melek hukum lah. Untuk melek hukum. Dan saran ke pemerintah lah ini terkait kok OBH makin banyak tapi akreditasi diturunkan. Baik. Ya saya mungkin di kesempatan ini tuh yang menarik itu ya, Bro. Bantuan hukum inilah kita berharap bantuan hukum itu karena kami praktek langsung di lapangan ya jangan menurun gitu, terus meningkat juga, meningkat secara anggaran. Terus meningkat secara kualitas kalau bisa juga, maksudnya diukur juga, tapi supaya lebih detailnya. Bantuan hukum itu kan kita udah tahu memang mengakses apa maunya hukum itu kan nggak mudah. Apalagi kalau harus mengerti pikiran hakim misalnya. Ya, memang harus sarjana hukum. Dan dengan ada undang-undang bantuan hukum dan ada organisasi-organisasi kayak kami ini, dan mungkin nanti Bro juga buka sendiri LBH-nya juga. Itu kan dapat membuat balance keseimbangan lagi antara masalah hukum yang dihadapi masyarakat dengan hukum-hukum yang dibuat oleh negara. Karena hanyalah ada peraturan dibuat oleh negara dan masyarakat berpotensi menjadi pelanggarnya gitu ya, dan dia harus terima putusan yang sesuai dengan kesalahannya. Nah ini memang butuh gitu. Supaya nggak banyak lah ya. Betul. Narasi yang tidak seimbang. Misalnya kita sering nonton TV ada orang ditangkap tapi yang dia bener nggak gitu kan? Kadang-kadang saya miris juga itu ya. Misalkan ada tuh orang nangkep gitu kan. Mana narasi pembandingnya gitu? Dari kuasa hukumnya gitu. Betul, itu tuh nggak ngedukasi. Asas praduga salahnya tak berjalan Bang ya. Nah itu yang
yang jadi problem kita. Nah, non leadnya juga kita berharap ditingkatkan. Iya. Karena menurut saya begini, kita tuh minim edukasi tentang apa yang menjadi hak asasi orang. Gitu. Baik. Lebih banyak tuh sosialisasinya, kamu jangan mencuri, kamu jangan. Misalnya kalau sosialisasinya setiap orang berhak untuk hidup, setiap orang berhak atas hak miliknya. Nah, aku pikir kalau dengan itu banyak juga kita sosialisasi daripada nakut-nakuti gitu ya kepada saya. Nah, akhirnya masyarakat kalau misalnya ya punya sense perlindungan terhadap hak asasi itu, pasti dia akan pasti aku sebut kewajiban asasinya keluar. Dia juga nggak mau untuk mengambil milik orang. Dia menghormati hak orang gitu ya. Selama ini yang banyak itu penyuluhan jangan, betul. Nah, ini yang padahal kalimat jangan malah bikin orang penasaran, Bang. Kalau menurut aku bahkan mematikan kreativitas dan inovasi. Betul. Itu hebat ya. Bang, ada yang berubah dia, Bang Sal. Apa tuh? Tampak lebih mudah. Ini plat BN.